Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua. Kabar gembira kepada Bapak-Bapak Ibu para guru honorer yang akan mengikuti seleksi guru SNP3K pada tahun 2022. Bahwasanya pada seleksi guru SNP3K pada tahun 2022, bagi guru yang sudah mengajar 3 tahun atau lebih terdaftar di Dapodik tidak akan lagi mengikuti tes seleksi yang mana sebelumnya ada tes kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Tidak perlu lagi Bapak Ibu. Karena pada tahun 2022 ini itu akan ada 3 mekanisme dalam pelaksanaan seleksi. Yang pertama, untuk yang lulus passing grade itu akan langsung ditempatkan apabila formasi masih tersedia. Selanjutnya, untuk guru yang sudah mengajar lebih dari 3 tahun, maka hanya mengikuti seleksi kesesuaian atau verifikasi yang mana nanti penilainya adalah kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Jadi tidak perlu lagi mengikuti ujian CAT atau versi komputer, hanya dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, ada 193.000 guru yang sudah lulus passing grade itu akan ditempatkan sesuai dengan formasi yang tersedia. Yang mana penempatan pertama adalah pada sekolah induknya, selagi sekolah tersebut tersedia formasi dengan prioritas. Apabila formasi tersedia, yang pertama tempatkan adalah yang X, tenaga honorer K2. Berikutnya akan diprioritaskan yang guru honorer sekolah negeri. Berikutnya diprioritaskan adalah yang lulusan PPG. Terakhir adalah yang guru swasta. Apabila di sekolah tersebut formasinya tidak ada atau sudah penuh, maka akan dipindahkan ke sekolah lain yang sesuai dengan formasi jabatannya. Itu adalah untuk guru yang sudah lulus passing grade. Sementara untuk guru yang belum lulus passing grade, itu ada kabar gembira, tidak perlu lagi tes. Hanya melakukan kesesuaian verifikasi. Itu ada jumlahnya 724.029 orang guru. Yang mana guru ini pesertanya antara lain yang tenaga honorer kedua yang lulus passing grade, yang belum lulus passing grade, lalu yang honor di sekolah negeri ya, yang belum lulus passing grade. Jadi untuk yang lulusan PPG dan yang honor di sekolah swasta artinya harus mengikuti tes lagi. Ini yang honor sekolah negeri pun yang Dapodiknya 3 tahun atau lebih. Jadi untuk yang honor sekolah negeri tapi Dapodiknya belum 3 tahun, lulusan PPG dan guru honorer swasta itu harus mengikuti seleksi lagi. Untuk ibu-ibu yang sudah lebih 3 tahun, hanya kesesuaian verifikasi. Tidak perlu lagi tes dengan CAT. Bapak Ibu, bagaimana bentuk seleksi kesesuaian ini? Mari kita lihat. Ini Bapak Ibu. Penilaian kesesuaian ini dilakukan oleh 3 ini. Kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Ya. Yang dinilai itu antara lain adalah kompetensinya. Yang kedua adalah kinerja. Yang mana nilai kompetensi itu 40%, 60%-nya adalah nilai kinerja. Ya. Lalu penilaian ini nanti yang akan menentukan bagaimana seseorang untuk lulus atau tidak. Yang diuji itu antara lain adalah untuk kompetensi, untuk penilaian kompetensi
Yang pertama, apakah guru menerapkan refleksi terhadap praktik pembelajaran? Apakah menerapkan refleksi terhadap dalam berinteraksi aktif dengan peserta didik? Lalu, apakah guru menggunakan strategi manajemen kelas? Lalu, apakah guru melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, asesmen dan laporan pembelajaran? Apakah guru menyusun analisis struktur dan alur pengetahuan? Apakah menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan, mendengarkan pihak lain secara aktif, membantu orang lain, dan membangun hubungan baik antar individu? Ini akan dinilai kompetensi. Penilaiannya adalah kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Ya. Lalu untuk penilaian ini ada 27 soal yang akan dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Yang pertama, tentang kebiasaan refleksi, 3 soal. Tentang pembelajaran yang berpusat pada murid, 3 soal. Kenyamanan dan keamanan belajar, 3 soal. Efektivitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik, 3. Struktur pengetahuan, 3 soal. Pengembangan diri, 3 soal. Aktif berkomunikasi, 3. Bekerjasama, 3 soal. Dan perekat kebangsaan, 3 soal. Jadi ada 27 soal yang akan diisi jawabannya oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah yang akan menjadi nilai Bapak Ibu yang honorer 3 tahun atau lebih. Sementara kesesuaian kerja, kesesuaian kerja itu yang dinilai adalah yang pertama ada orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Yang juga dinilai oleh orang yang 3 tadi, kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Bagaimana seorang guru memiliki kompetensi terhadap 4 ini. Yang mana penilaiannya adalah bukan berupa angka, tapi berupa persentase. Sangat tidak setuju itu bernilai 60%, tidak setuju 70%, netral 80%, setuju 90%, dan sangat setuju 100%. Sementara untuk guru yang honorer kurang dari 3 tahun, lalu yang lulusan PPG yang belum mengajar, dan guru yang swasta itu masih sama dengan tes sebelumnya. Yang mana soal tesnya adalah berkisaran 180 sampai 160 soal, yang mana soal kompetensi teknis 80 sampai 100 soal, manajerial 30 soal, sosiokultural 20 soal, dan wawancara 100 soal. Dan untuk ujian ini maka passing rate-nya ditentukan oleh panitia seleksi. Jadi sampai sekarang passing rate-nya juga belum ditentukan. Untuk yang sudah sertifikasi itu sampai PPG tetap mengikuti semua tes, namun kompetensinya sudah penuh sama dengan kemarin, dinilai 500, dan juga harus melalui passing rate, manajerial, dan sosiokultural. Pada Bapak Ibu, itulah sedikit penjelasan tentang bahwasanya guru yang sudah honor 3 tahun atau lebih pada seleksi tahun 2022 ini tidak lagi melalui tes, hanya melalui penilaian oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Dan yang dinilai adalah kompetensi serta kesesuaian kerja. Jadi Bapak Ibu, selamat berjuang semuanya. Semoga lulus menjadi ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.